Waktu itu salah satu dosen aku tuh nanyain kayak, how is it kuliah lagi setelah hampir 10 tahun bekerja. Terus waktu itu aku mikirnya kayak jadi pengen makan kentang goreng. Bisa mungkin 3-4 kali datang. Hi, it's been a while since I talked to you in the setting in my desk with the lamp and everything. Welcome back to my channel. This is where I talk about my life, my experience studying master in the Netherlands at the age of 32. Jadi, it's been a year, and that's what I want to talk about now. What's my take on the first year? What did I learn? So hopefully maybe you can find it relatable to you and we can learn new things together. So, what did I learn? Absolutely, I learned a lot academically. Yes. Last year, I took 9 courses in total, and each one of it taught me a very specific skill set. Maybe I will choose 3 like my favorite courses. The first one is biological process for resource recovery. Jujur pas aku ngelihat kurikulumnya Master of Environmental Science di Bor ini, pas aku lihat course ini emang aku udah kepo banget, curious banget dan harus ambil. Dan kebetulan juga ini adalah course mata kuliah wajib untuk spesialisasi aku, yaitu Environmental Technology. Nah, di sini tuh menarik banget karena aku belajar gimana bisa memanfaatkan bakteri untuk pengolahan limbah. Jadi aku belajar prosesnya, terus bakteri apa yang bisa. Dia nggak spesifik satu jenis bakteri sih pastinya. Tapi koloni bakteri ini tuh bisa dimanfaatkan untuk mengurai, mengkonversi senyawa-senyawa yang ada di dalam limbah itu bisa jadi resource yang baru gitu, resource yang bisa dimanfaatkan kembali, yang bisa direcover. Jadi belajar dari termodinamikanya, jadi why reaksi konversi itu bisa terjadi secara thermodynamically, terus juga dari substrate propertiesnya, jadi seperti apa keadaan dari sebuah medium di mana bakteri-bakteri ini bisa bekerja secara efisien. Itu kita pelajari juga. Terus bagaimana mendesainnya, bioreaktor. Terus juga bagaimana mungkin nggak nih metode ini tuh bisa dikristalisasi apa enggak. Itu nanti tujuannya supaya bisa di market, bisa ditransfer. Karena kalau harus ditransfer dalam bentuk cairan itu volume besar, terus jadi harganya itu lebih mahal untuk transportnya. Melainkan kalau bisa dikristalisasi, jadinya kering, jadinya juga lebih banyak yang bisa, lebih banyak dan lebih murah lah untuk transfernya, proses transportasinya gitu. Oke, itu satu. Terus course yang selanjutnya yang aku suka banget juga adalah proses for water treatment. Ya nggak sih? Ya, proses for water treatment. Di sini aku belajar
banyak teknologi untuk water treatment, mau itu wastewater atau drinking water, itu dipelajari stepnya. Jadi sumber airnya dari mana, apakah itu dari underground atau dari surface water, terus mau dipakai jadi apa, dia berasalnya dari mana, lingkungan apa, terus kandungan apa aja yang ada di dalam air itu juga akan mempengaruhi teknologi apa yang akan dipilih gitu ya untuk menghasilkan outputnya itu air yang kita mau gitu. Itu terus di situ juga for me personally, aku tahu aku nggak gitu kuat di math, dan itu tuh very heavily math. Jadi ada mass balance, terus ada integral, persamaan dan sebagainya. Aku ngerasa itu challenging banget, tapi begitu itu membuat aku jadi pastinya pengen belajar, pushing myself through. Terus ketika akhirnya bisa berhasil dapat jawabannya, itu benar rewarding, satisfying. Jadi aku suka banget yang itu. Terus yang ketiga itu adalah namanya Urban Energy Water Nutrient Cycle. Jadi di sini itu kayak when everything yang aku udah pelajarin dari course sebelumnya itu comes together. Jadi proses belajar itu adalah untuk langsung kayak mengaplikasikan. Jadi langsung dikasih studi kasus gitu. Kita disuruh ngedesain gimana sih biar resource seperti energi, air, dan nutrien yang ada di dalam suatu sistem. Kemarin kita pakai student housing gitu kasusnya. Itu gimana biar lebih circular. Jadi contohnya mungkin nih kalau air dari munisipal dipakai buat sehari-hari, buat mandi, buat nyuci, buat masak dan lain sebagainya. Itu hasil airnya tuh kayak grey waternya atau black waternya yang untuk flush toilet. Ya udah mungkin langsung aja diteruskan ke WWTP gitu kan. Nah terus kita di challenge untuk yaudah gimana kita desain nih dengan teknologi yang kita punya, yang udah kita pelajari ke dalam student housing ini gitu. Dimana LS itu sama dengan dia. It is so fun. Jadi banyak proses kreatifnya, tapi juga teknikalnya, terus menantang banget karena benar-benar ya benar-benar kayak LS-nya tuh segitunya, iya nggak sih? Kayak real application of the theory gitu loh. Kita benar-benar disuruh hitung sampai angka detailnya gitu. Why do we think teknologi yang kita pilih ini tuh yang paling circular di antara metode-metode lainnya misalnya. So I like that a lot. Terus ada satu lagi deh, ini bonus. Sebenarnya research methodology. Ini aku juga kaget, aku bisa bilang ini salah satu course favorit aku. Karena dari reputasinya, course ini tuh adalah course yang paling katanya paling susah. Terus paling tidak disukai gitu ya. Mungkin gak se-word, tapi at least aku banyak dengar gitu sih. Nah tapi I learned a lot from the course dan itu susah banget sih. Aku belajar gimana untuk berpikir lebih kritis, terus di situ gimana misalnya kita mencari jurnal gitu ya, membaca jurnal itu tuh nggak bisa yang biasa orang-orang tuh nggak sih. Biasanya aku kalau baca jurnal tuh akan fokus langsung ke resultnya. Tapi sebenarnya yang harusnya diduluin itu adalah metodologinya. Karena kalau metodologinya itu nggak benar atau nggak valid gitu ya, atau bisa salah, hasilnya pasti bakal juga salah gitu, atau bisa misleading. Jadi itu lumayan bikin aku lebih critical dan nggak cuma secara scientifically tapi juga philosophically. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang tadinya tidak terpikirkan olehku
tapi dilatih nih di course ini gitu. Jadi nih misalnya kalau ada sebuah kesimpulan atau sebuah angka gitu ya, kayak harus mempertanyakan sih, oke, ini dari mana angka ini berasal gitu. Jadi aku suka banget dan pastinya membantu banget aku juga dalam menyusun menyusun tesis, rencana tesis. Dan gak cuma itu sih, buat di kehidupan sehari-hari juga membuat aku untuk pastinya menurut aku bisa melakukan riset apapun tuh in a better way than I did before. Ini udah 1:30. Nggak tahu juga sih apa aku overdue untuk presentasi ini. Itu yang academically. Oke, jadi itu tadi kira-kira kalau yang akademis. Sedangkan nih, ada juga pastinya hal yang aku dapatkan gitu ya, kesimpulannya dari first year ini. Waktu itu salah satu dosen aku tuh nanyain kayak, how is it? Maksudnya tuh how is it kuliah lagi setelah hampir 10 tahun bekerja. Terus waktu itu aku mikirnya kayak, it is susah, bersusah. Terus but somehow I manage. Dan itu membuat aku kayak refleksi lagi bahwa nih kayak belajar lagi atau kuliah lagi di umur 30 tahunan itu tuh masih wajar banget. Maksudnya kayak you still got it gitu. Jadi aku nggak tahu tapi kayaknya banyak yang ragu. Termasuk aku juga sempat ragu ketika aku mau kuliah lagi. Aku berpikir bisa nggak ya ngikutin pelajarannya gitu. Karena kan udah lama nih nggak belajar di kelas gitu. Tapi surprisingly bisa banget. Justru menurut aku apa yang nggak banyak orang obrolin justru beneficial ketika belajar di umur 30-an sih. Karena nih katanya otak manusia at the age of 30-ish katanya itu benar-benar lagi prima-primanya, terus lebih efisien, dan katanya fungsi kognitifnya tuh lagi mencapai puncaknya. So, don't worry, otak kita itu sangat bisa diajarin gitu ya, disuruh belajar gitu tuh bisa banget. Selain kognitif, aku rasa di umur 30 tahunan itu juga secara emosi itu lebih stabil sehingga you are more likely to be free from the fear of missing out. Jadi ini bukan tentang compare atau compete one another, tapi benar kayak udah fokus sama diri sendiri gitu loh. Karena nggak tahu, menurut aku udah lebih terbebas dari social pressure kalau dibandingkan sama younger students. At this age, you have more self-awareness, terus lebih mature, lebih bisa mengalokasikan waktu dan energi ke tempat-tempat yang you want gitu. Misalnya mungkin gak gitu takut missing out kalau misalnya ada ajakan untuk party misalnya. I don't know. Itu membuat jadi lebih fokus gitu sih, bisa lebih fokus. Terus karena berangkatnya juga dari udah kerja, jadi more likely ketika memutuskan untuk kuliah lagi itu pastinya udah kayak tahu mau ngapain gitu kan in your career, sehingga nih ketika menjalani kuliahnya itu udah dengan purpose. Jadinya itu membantu dalam planningnya, kayak planning aku mau belajar apa, terus semuanya udah bisa diatur biar align nih dengan tujuan karir aku, terus dengan siapa harus bernetworking, terus juga opportunity apa yang harus aku ambil. Jadi udah lebih fokus lah ya, udah lebih fokus, lebih terarah gitu. What else? Studying can be stressful still. Even untuk orang-orang yang berumur 30 tahunan itu
Bener nggak bisa kayak menghindari juga pastinya dengan pressure, dengan stress. But I think mungkin dengan kematangan emosi yang sudah lebih dewasa gitu ya, maybe I think more likely kita bisa handle pressure better juga gitu. Dan pastinya karena ada life experience, work experience, juga bisa lebih efisien dalam manage waktunya, terus dari disiplin kerjanya, etos kerjanya itu juga menurut aku sangat membantu. Dan you can give more in the class, di pengalaman conversationnya juga you can contribute meaningfully. So yeah. Dan aku juga sharing sama teman-teman aku yang juga kuliah di umur yang mirip-mirip sama aku lah ya, kayak di 30-an gini, mendekati 30-an atau kayak early 30-an. Ternyata pada sama sih kayak yang aku rasain atau aku alami. Bagaimana menjalani perkuliahan ini jadinya lebih, apa ya, kita masih bisa lah. We still manage. Okay. So, if you're thinking about going back to school later in life, do it. 100% recommended. Really, your age is not a limitation. In fact, it is your superpower. Literally. Again, you are not too old. You are only enriched. Okay, thank you so much for watching. Kalau kamu punya pengalaman belajar juga di usia yang di atas 30 tahunan, atau mungkin kamu lagi mikir-mikir untuk lanjut kuliah lagi di atas umur 30, 40, please comment below what you think. I'd love to hear your experiences. See you next time.